Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 UIN Raden Mas Said Surakarta, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Karangpakel. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran materi zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Salah satu memimpin doa, ketuanya siapa? Ini. Silakan. Ya, baik anak-anak, Ibu akan melaksanakan absensi dulu ya. Baik. Kalau Sina, apakah ada temannya yang tidak berangkat? Tidak berangkat semua ya? Baik, anak-anak sudah siap mau belajar? Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai zakat fitrah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama nanti anak-anak diharapkan mampu memahami makna zakat fitrah. Yang kedua, mampu memahami ketentuan-ketentuan zakat fitrah dan mampu menghitung besaran zakat fitrah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa ya, guru mau anak-anak screening sebentar ya. Mana semangatmu? Semangatku. Gimana kau belajar? Belajar di SUK. Apa tujuanmu? Belajar dan mandiri, tak lupa berprestasi. Apa kabar SUK? Ya, SUK, jaya. Ya, guru mau ngajak anak-anak. Kita mau tepuk janji fokus. Ya. Biar semangat sebelum belajar. Boleh berdiri ya anak. Kalau mau semangat jadi fokus ya. Bisa? Dan bisa belum? Bisa. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat.
aktif. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Materinya zakat fitrah. Baik. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mau tanya perasaan anak-anak ketika bulan Ramadan tiba itu apa? Bagaimana perasaan? Ya, terus mungkin ada pengalaman di akhir bulan Ramadan. Ada apa di akhir bulan Ramadan? Biasanya anak dimintai bantuan orang tuanya apa? Membayar. Apa? Apa yang pernah salah satu? Ya Mbak Asifah. Mbak Asifah dimintai tolong apa? Iya, membayarkan zakat. Biasanya mengumpulkan zakat. Iya, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas itu. Oke, sebelum kita ke zakat fitrah, kita belajar dulu apa toh zakat itu. Zakat itu artinya apa anak? Tumbuh, berkembang, suci, berkah. Iya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Itu pengertian zakat. Sampai di sini ada pertanyaan tentang pengertian zakat? Tidak. Kita lanjut ya. Kita ke zakat fitrah. Iya. Sebelumnya anak sudah tahu ya apa itu zakat fitrah? Iya. Terus pengertiannya apa? Satu, menurut bahasa zakat fitrah itu artinya bersih atau suci. Kalau menurut istilah apa Mas Kenzi? Dibaca apa menurut istilah? Yang telah ditetapkan. Iya, baik, itulah zakat fitrah, pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Itu pengertian zakat fitrah. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut dulu. Ya. Zakat fitrah ya, tata caranya. Yang pertama, zakat fitrah itu berupa apa, anak? Makanan pokok. Ya, makanan pokok kita apa? Nasi, beras. Ya, makanya kalau anak-anak membayarkan zakat berupa apa? Beras. Ya, boleh ya Bu pakai jagung atau misalnya kurma, boleh, tapi sesuai dengan makanan pokok di daerah tersebut. Misalnya makanan pokok di daerah tersebut jagung, berarti membayarkan zakatnya jagung. Kalau kita beras, kita nasi, berarti beras, gitu ya. Kalau di daerah tersebut makanan pokoknya kurma, berarti membayarkan zakat dengan kurma. Itu berupa makanan pokok. Sampai sini paham? Itu berarti zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok. Terus berapa jumlahnya anak-anak? Berapa jumlahnya? 2,5 kilo atau 3 liter. 3,5 liter. Ya, ini untuk 1 jiwa atau 1 orang. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi umat Islam, baik dia laki-laki, perempuan, orang tua, bahkan anak-anak, bahkan bayi pun wajib dikeluarkan zakat fitrah. Iya, wajib semuanya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa dan sebagainya, itu wajib selama dia beragama Islam. Ya, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita pakai contoh yuk, contoh menghitung. Ya, kita belajar menghitung berapa kira-kira ya yang harus dikeluarkan. Ini ada soal Pak Dika. Oke, Pak Dika memiliki seorang istri dan berapa anak? 2 orang anak. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah, istri Pak Dika dibantu oleh seorang pembantu. Saat bulan Ramadan, berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan Pak Dika? Maaf, kalau Pak Dika, tentukan dalam satuan kilo, liter, dan rupiah. Jika Basnas menentukan besar zakat fitrah uang sejumlah 40.000 per jiwa. Coba kita belajar hitung. Kita hitung dulu ada berapa tanggungannya Pak Dika. Ya, karena Pak Dika ini sebagai kepala keluarga, jadi dia menanggung biaya hidup
Wanita. Yang kedua, istri. Kita hitung Pak Dika 1, istri 1. Terus yang ketiga, anak. Anaknya berapa? 2. Terus yang keempat, di rumah Pak Dika istrinya dibantu oleh seorang pembantu. Jadi seorang pembantu biasanya itu ditanggung biaya hidup sehari-hari yang menanggung Pak Dika. Jadi ada 1 pembantu. Ya, oke 1. Berarti kita jumlahkan ada berapa anak? 5 jiwa. Ya, 5 jiwa. Jadi Pak Dika membayarkan zakat 5 jiwa. Kita hitung kalau dalam kilo berarti berapa? 5 dikali kilo tadi berapa? Besarnya 1 jiwa. Kilo 2,5 kilogram. Jadi berapa? 5 kali 2,5 kilogram berapa? Berapa? 12,5 kilogram. Kalau kilo ya. Jadi Pak Dika mengeluarkan beras. Kalau bahan bakunya beras, makanan pokoknya beras berarti 12,5 kilogram beras. Paham? Itu cara hitungnya. Terus sekarang kalau dalam bentuk liter, coba dalam bentuk liter. Tadi liter berapa 1 jiwanya? 3,5. Kita hitung 5 kali 3,5 kilo berapa? Siapa yang bisa hitung berapa? 5 kali 3,5 kilo berapa? Coba 3,5 kali 2 7 ya toh? Tambah lagi 7 kan sudah 4 jiwa 14 tambah 3,5 kilo 17,5 kilogram. Maaf liter. Ini kalau dalam bentuk liter ya. Ini yang harus dibayarkan Pak Dika. Terus kamu disuruh lagi dalam bentuk rupiah. Jika Basnas itu siapa anak? Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional. Basnas itu menentukan besarnya zakat kita sejumlah 47.000 tiap jiwa. Jadi kita kalikan 5 kali 47.000 rupiah berapa? 5 kali 47. Coba kita hitung berapa? 5 matematikanya. Coba kali 50 kali 5 berapa? Hitung dulu ya. 47 kali 5 berapa anak-anak? 5 kali 7 berapa? 5 kali 7? 35. 5 kali 4 20 tambah 3 235.000 rupiah. Sampai sini paham? Itu cara menghitung. Berarti kalau Pak Dika mau mengeluarkan dalam bentuk kilo berapa tadi? 12,5 kilo. Kalau dalam bentuk liter 17,5 liter. Kalau dalam bentuk uang 235.000 rupiah. Ada pertanyaan dalam menghitung? Bisa ya? Nanti anak-anak silakan berdiskusi nanti menghitung sendiri. Kita lanjut dulu. Untuk waktu mengeluarkan zakat kita, biasanya anak-anak kalau dimintai kalau orang tua mengumpulkan zakat biasanya kapan? Menjelang bulan Ramadan, menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi kapan Mbak? Waktu utamanya itu saat matahari terbenam akhir bulan Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu yang utama, yang penting sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelah sholat Idul Fitri namanya bukan zakat, dianggap sebagai sedekah biasa. Iya, terus boleh dibayarkan, dikeluarkan selama bulan Ramadan boleh. Di awal bulan Ramadan boleh, di pertengahan boleh, atau di akhir. Yang penting masih di bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu membayarkannya ya. Sampai sini paham? Ya, biasanya di desa-desa itu 1 minggu sebelum hari raya. Biasanya gitu kan? Kita dikumpulkan di masjid atau diberikan langsung kepada yang berhak menerima. Oke anak-anak, kita lanjut. Siapa saja Pak yang berhak menerima zakat itu?
8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, terus mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, gharib, amil, iya. Ini adalah 8 golongan yang menerima zakat. Dari 8 ini anak-anak tahu yang mana? Tahunya yang mana? Yang pernah dengar? Miskin. Terus coba kamu buka bukumu. Ayo, buka bukumu, materi yang pernah dapat. Ayo, dibuka halaman. Nah ini halaman 85. Coba kita bedakan apa kau itu? Apa kau itu fakir, miskin, mualaf, fisabilillah dan seterusnya. Oke, kita ke fakir. Fakir itu siapa anak? Fakir, miskin, fakir itu pengertiannya apa? Orang ya. Dan tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, jadi untuk kebutuhan sehariannya sangat kekurangan. Nah, itu fakir, dia berhak menerima zakat. Terus yang kedua miskin. Terus bedanya fakir sama miskin apa? Coba miskin. Apa miskin? Iya, bedanya kalau miskin itu juga sama-sama nggak bisa memenuhi kebutuhan pokok, tapi miskin punya pekerjaan, punya harta, tapi juga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itu berhak menerima zakat. Paham ya sampai sini ya? Terus kita lanjut mualaf. Siapa mualaf? Orang yang baru masuk Islam, jadi imannya masih lemah, ya. Oke, sebagai kita punya saudara baru, bisa diberikan ya. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Terus yang selanjutnya fisabilillah. Siapa fisabilillah? Sabilillah gitu loh. Sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Saya seorang ustaz, ya, cari agama. Oke, lanjut. Gharib, ibnu sabil dulu. Siapa ibnu sabil? Orang yang sedang ibnu sabil. Ibnu sabil yang melakukan perjalanan, ya, tujuan kebaikan, terus kehabisan bekal, itu berhak menerima zakat juga. Dan selanjutnya gharim. Gharim itu orang yang berhutang atau memiliki hutang, tapi hutangnya itu untuk keperluan sehari-hari, gak bisa membayar, itu juga berhak menerima zakat. Terus selanjutnya amil. Siapa amil? Amil itu petugas yang mengumpulkan, membagikan zakat. Kalau di Indonesia ada badan, itu badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Namanya tadi apa? Siapa yang masih ingat? Namanya tadi apa? Basnas. Badan amil zakat nasional, itu amil. Oke, selanjutnya terakhir rikob. Siapa rikob? Seorang hamba sahaya, yaitu atau budak. Ya, itulah 8 asnaf atau yang berhak menerima zakat. Sampai sini paham? Oke. Kita belajar 8 menerima zakat melalui radio biar anak-anak bisa menghafalnya. Lalu mustahik zakat. Mustahik itu apa mustahik? Pernah dengar belum? Mustahik zakat itu orang yang berhak menerima zakat. Penerima zakat namanya mustahik. Kalau orang yang bayar zakat namanya muzaki. Apa nana? Muzaki. Iya, muzaki. Arabnya gini. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, mualaf, juga fisabilillah,
kita lanjut. Anak-anak, di sini akan Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Bu Guru akan bacakan. Kelompok pertama itu 1. Hana, Ashifa, Kenzi, Atskia, Eka. Kelompok kedua Leo, Aska, Raisya, Reni, Yasira. Kelompok ketiga Azam, Damar, Desvita, Nafisa, dan Zahra. Dan kelompok yang keempat Mita, Dava, Helmi, Dina, dan Jessica. Baik, Bu Guru kasih waktu 1 menit saja. Silakan berdiskusi menentukan siapa ketua kelompoknya ya. Silakan 1 menit saja. Pas menit menentukan ketua kelompok. Oke, sudah? Baik-baik ya. Oke, Bu Rana tanya dulu. Kelompok 1 ketuanya siapa? Nah, kelompok 2? Oh ya, kelompok 3? Ada. Kelompok 4? Oke, baik. Ketua kelompok Bu Guru minta nanti ini Bu Guru punya soal kasus. Kalian nanti menghitung besarnya zakat fitrah seperti tadi loh ya, yang sudah kita bahas ya. Nanti masing-masing ketua kelompok mengambil kartu soal ini, sudah ada nomornya ya. Nggak usah rebutan, kamu mengambil nomor berapa itu ya. Yuk, mungkin Bu Guru mau mulai, semuanya maju aja. Yuk, ketuanya maju. Mulai, silakan mengambil soal. Nomor berapa bebas. Oke, tinggal 2. Iya, 1. Oke, baik. Terus itu soal yang harus anak-anak pecahkan, yang harus dipecahkan bersama kelompok. Di sini Bu Guru akan sampaikan juga lembar jawabnya, ya. Silakan berdiskusi. Kamu dapat soal nomor berapa? 4. Oh ya. Kamu dapat soal nomor? Oke, silakan. Oke, ini 1 lagi. Mana nerima 2 lembar soal ya. Oke, silakan. Boleh dipercepat dimulai. Dan yang lembar bagian 1 tadi buat bagian nomor 2. Terus ini nanti buat masukkan nomor. Sudah harus cepat nih.
ya. Ini nanti kamu harus akan mendapat 2 waktu revisi. Kedua berarti ini untuk mamamu lepas ya. Tapi ketuanya kalau lepas sebenarnya bebas. Oke. Ini nanti untuk mengerjakan yang nomor 2 ya. Silakan dikerjakan bersama-sama. Ya dibantu menghitung. Ditulis ini berapa kayak guru tadi loh. Berarti berapa? 1, 2. Nah, istrinya berapa? Berapa? Anaknya berapa? Nah, terus apa lagi yang menjadi tabungan Budi? Dibaca soalnya. Dibaca dulu. Siapa? Sementara itu ini tinggal bersama laki dan jadi orang tua ada ya tulis seperti itu. Nanti dikalikan itu disuruh menentukan 20 liter, berarti dikalikan berapa kalau liter? 3,5. Sudah ketemu? Ya dihitung dong matematikanya yuk. 2,5 kilo kali 6 hitung. Pakai orang-orang boleh, pakai orang yang lain boleh menghitung. Sudah? Iya. Bebas. Macam mana bu? Bebas. Ini boleh, lurus boleh. Bebas. Kamu pilih yang
bebas ya. Silakan. Nah. Gantian ya yang gantian. Sudah pegang ya yang ini ya. Waktunya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi Bu Guru minta Nana mempresentasikan hasilnya. 10 menit lagi. Berarti nanti sampai barometer di angka 7. Berapa jiwa? 6. Jadi apa kali 8 berarti berapa kilo? Atau liter berapa liter? Nah, kok manggilnya? Dari kamu berhasilnya berapa? Koma, ada koma 1. Koma 1 kan menghilangkan nol kan? Komanya di sini, jadi ketemu berapa? Koma 0 kan sama aja, ketemu berapa? Iya.
Untuk yang menghitung zakat sudah selesai? Berarti kurang yang membuat warna apa ya?
Yang sudah siap belum? Belum. Baik, sudah ya? Sudah ya? Sudah? Berapa Mbak jumlah jiwanya? 5. Jika Bapak Ahmad akan membayarkan zakat dalam bentuk uang, maka 5 jiwa dikali 40.000 sama dengan 235. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Ahmad adalah
juga untuk dalam bentuk uang. Ya, berapa? 235.000. Jiwanya ada berapa jiwa? 5 juta. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Yang lain? Ada yang mau bertanya dengan kelompok 1? Tidak ada? Oke, baik, lanjut. Apa kata-katanya? Buatlah quote dengan tema indahnya berbagi. Silakan ditunjukkan kepada teman-temannya. Dibaca dulu apa? Ya, dibaca bareng-bareng kelompok 1. Dari ini, kelompok 1 bareng-bareng dibaca. 1, 2, 3. Hidup itu indah, seindah saat kamu bisa berbagi. Itu dari kelompok 1. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok 2. Silakan maju 2 orang. Gak apa-apa ya, maju 2 orang. Sini. Ini suaranya kelompok 2. Baik, silakan. Saya ada di kelompok 2. Silakan kita berdiri. 2 kalau berdiri berdiri tadi. 2 tinggal taruh. Berdiri 1. Ada 2. Yang kuat 2. Bilang 2. Ada 6 2. Jika Bapak kunci akan membayarkan sangat dalam maka 6 2 selalu ya. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak ini adalah kepada iya 21 liter itu untuk Pak Vicky. Bayarkan tanggungannya ada seorang istri dan temannya. Baik. Dari yang dibacakan kelompok 2 ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, kita mau bertanya, silakan. Apa enggak? Silakan. Bertanya apa? Bertanya apa dari Pak Budi? Ya, silakan. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Silakan, apa yang mau ditanyakan? Apa enggak? Apa Mbak Nita? Apa mau bertanya apa? Mungkin mau bertanya ini Pak Udin punya tanah. Iya, Pak Udin punya tanah. Iya. Iya, kenapa? Pak Budi kan punya 4 anak. Kenapa yang didapati cuma 2 anak? Kenapa? Karena diantaranya tidak berkeluarga kedua lagi bukan. Iya. Ya, jadi kalau sudah berkeluarga bukan lagi tanggung jawab Pak Budi. Sampai sini paham Pak Nita? Iya. Oke, baik. Silakan disampaikan quotes-nya. Apa dibaca bareng-bareng yang nomor 2. 1, 2, 3. Bareng-bareng dibaca. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, maksudnya tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Benar ya? Oke, baik, ya disampaikan quotes-nya. Dibaca yang keras. 1, 2, 3. Itu tidak selalu tentang Ya, itu tidak tentang satu, tapi harus kembali. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Ini soal kelompok 4. Datang ke wajah Pak Soleh. Yang keras, Mbak. Silakan disampaikan. hasil diskusi kelompok 4. Keluarga Pak Soleh terdiri dari Pak Soleh, istri, anak 3 dengan 2 enam 2. Jika Bapak Soleh akan membayar yang zakat dalam bentuk uang, maka enam 2 dikali 280.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Soleh adalah sebanyak 280.000. Oke, ya berapa yang harus dikeluarkan Pak Soleh? 282.000. Baik, ada pertanyaan? Tidak? Oke, jelas ya. Oke, yang kata-kata ini apa Mbak? Quotes-nya dibaca. Berbagi adalah kunci kebahagiaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih anak-anak. Tadi anak-anak sudah selesai berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya. Berarti sekarang sudah bisa ya menghitung zakat fitrah? Sudah bisa? Sudah. Mudah kan? Mudah. Iya, mudah. Baik. Oke, di sini Bu Guru akan memberikan anak-anak penilaian pengetahuan. Silakan dikerjakan di sini langsung ya. Bu Guru akan beri waktu 10 menit. 10 menit untuk menjawab. Oke, silakan dikerjakan. Oke, Bu. Sudah dapat semuanya? Silakan dikerjakan di situ langsung, waktunya 10 menit. Ayo Mas, 5 menit aja ya. 5 menit aja waktunya. 5 menit aja. Silakan dikerjakan.
menit lagi ya. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Terima kasih ya sekalian ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah di pada pembelajaran. Kita simpulkan bersama-sama dulu. Hari ini tadi kita bahas apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Pemberian bahan makanan pokok pada menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berapa tadi jumlah besarannya tiap jiwa dalam berkilo? Berapa kilo? 12 kalau liter? 3,5 liter. Terus diberikan kepada siapa? Orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan? 8. Ya, baik. Oke, baik anak-anak, kita sudah di hari pembelajaran. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal, ya. Baik, untuk itu kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca bacaan